Pasti kamu pernah dengar nih, orang-orang sukses suka bilang kalau kerja keras, ambil resiko dan gak pernah nyerah, pasti sukses. Jalan menuju sukses kayaknya udah jelas banget. Kita udah catat hidup orang sukses biar bisa tiru. Kayaknya sih kalau kita ikutin saran dari mereka dan kerja keras, sukses itu udah di depan mata kan? Tapi nih, kenapa ya masih banyak yang gagal? Kok mayoritas yang nyoba tapi nggak dapat hasilnya? Apa emang cuma kerja keras saja nggak cukup? Atau ini cuma mitos yang kita terima? Di video ini, kita bakal bahas beneran bisa kaya gara-gara kerja keras, atau ini cuma dongeng aja yang kita dengar dari dulu. Di akhir video, kita bakal ngehargain seberapa besar peran keberuntungan dalam kesuksesan setiap orang. Nah, apakah kamu bisa jadi Bill Gates atau Warren Buffett kalau kerja sekeras mereka? Kita bakal cari tahu. Jadi stay tune guys, kita bakal bahas ini dan seru banget. Ada sisi gelap dalam meraih kesuksesan, Ricis. Jadi, di pertengahan abad ke-20 pas zaman Perang Dunia II, Inggris punya masalah serius. Pesawat mereka banyak yang hancur. Dan kalau terus begini, bisa-bisa kalah dalam perang. Nah, mereka berusaha cari solusi. Dan logikanya sih, tambahin pelindung di sekitar pesawat biar tahan lebih lama terhadap tembakan musuh. Tapi masalahnya, nambahin pelindung itu bisa bikin pesawat makin berat. Jadinya gampang jadi sasaran empuk buat musuh. Jadi, insinyur-insinyur mereka mikir lagi. Gimana kalau kita tambahin pelindung di bagian pesawat yang paling sering kena tembakan? Nah, mereka lihat pesawat-pesawat yang balik dari misi dan ternyata bagian sayap pesawat tuh lebih banyak yang bolong kena tembakan daripada yang lain. Misalnya, mesin. Jadi mereka pikir, oke, musuh pasti sering nargetin sayap. Kalau kita tambahin pelindung di sana, kan pesawat bakal lebih aman. Tapi ternyata, itu salah besar. Meskipun kelihatannya solusi yang paling masuk akal, tapi justru sebaliknya. Insinyur-insinyur itu cuma lihat pesawat yang bisa balik aja, yang selamat dari medan perang. Mereka nggak ngitung pesawat-pesawat lain yang kena tembakan di tempat lain dan akhirnya hancur. Jadi sebenarnya, meskipun sayap lebih banyak bolong, itu bukan berarti sayap sering jadi target. Tapi karena pesawat yang kena tembakan di sana biasanya nggak bisa pulang dan langsung hancur di medan perang. Kalau kamu ke rumah sakit, pasti lihat banyak banget orang yang cedera di kaki dan tangan kan? Bukan berarti orang nggak pernah kena tembakan di kepala atau dada. Tapi lebih karena yang gitu biasanya udah nggak bisa pulang lagi dari medan perang. Jadinya nggak masuk rumah sakit. Nah, konsep ini namanya survivorship bias, Ricis. Kita harus paham ini biar bisa buat keputusan dengan lebih logis. Coba deh kalau kita lihat contohnya di dunia YouTube, ada beberapa YouTuber yang cabut dari kuliah, mulai nge-streaming game di Twitch dan YouTube. Dan sukses banget. Duitnya lebih banyak dari lulusan kuliah pada umumnya. Dari sisi satu, kayaknya kalau kamu jago main game, bisa ngasih komentar yang bagus, cabut dari kuliah terus kerja keras, bersabar, bisa sukses kayak mereka. Di teori sih kelihatannya sangat masuk akal. Tapi yang gak dihitung, banyak banget gamer yang udah kerja keras dan nyoba hal yang sama, tapi tetap gagal. Steve Jobs aja drop out dari kuliah, bangun perusahaan terbesar di dunia. Tapi berapa banyak pengusaha muda lain yang drop out dari kuliah buat bikin perusahaan, tapi gagal? Pertanyaannya sekarang, apakah hidup kita beneran bisa kita kendaliin? Atau kebebasan itu cuma ilusi? Sebenarnya, jumlah faktor yang pengaruhi kesuksesan kita itu jauh banget dari kendali kita. Ambil contoh kupu-kupu. Binatang kecil dan lemah ini gak punya pengaruh apa-apa di dunia ini. Tapi kalau kupu-kupu di Amazon berkedip, dia bisa bikin perubahan kecil di tekanan udara yang akhirnya seiring waktu bisa bikin tornado di Texas. Ya, tornado gak cuma gara-gara kupu-kupu sih. Soalnya cuaca itu dipengaruhi banyak faktor, termasuk kupu-kupu. Dunia ini terhubung dalam banyak cara yang gak bisa kita bayangin. Di tahun 1962, zaman Perang Dingin, kapal perusak Amerika nemuin kapal selam nuklir Rusia di perairan internasional dekat Kuba. Buat maksa kapal selam keluar, kapal perusak Amerika mulai ngebom. Dan dari situ muncul pertanyaan, apakah kita beneran punya kendali atas hidup kita? Atau kebebasan itu cuma ilusi? Jadi begini,
Kapal selam nuklir Rusia kehilangan kontak dengan Moskow selama beberapa hari. Jadi para perwira di kapal mikir, mungkin udah perang nih antara Uni Soviet sama Amerika. Soalnya kapal perusak Amerika terus ngebom kita. Nah, kapal selamnya Valentin Savitsky ngeputusin kalau mungkin perang udah mulai dan dia pengen ngebom torpedo nuklir. Tapi, buat ngelepas torpedo nuklir, 3 perwira di kapal harus setuju secara bulat. Vasily Arkhipov, salah satu perwira itu, menolak untuk setuju. Kalau bukan gara-gara dia, nuklir torpedo udah dilepas. Amerika dan Uni Soviet bisa jadi guru nuklir. Artinya, revolusi.com di Silicon Valley mungkin gak bakal terjadi. Dan Jeff Bezos gak bakal jadi orang terkaya di dunia kayak sekarang. Bukan berarti Vasily Arkhipov yang bikin Jeff Bezos jadi sukses. Tapi jalannya kehidupan bakal beda kalau dia setuju buat ngebom. Bayangin, berapa banyak faktor lain yang pengaruhin hidup kita. Faktor-faktor yang gak mungkin kita pikirin pas kita rencanain hidup. Nah, dari situ kita mau nyoba jawab pertanyaan dari video ini. Pertanyaannya, bisa kaya karena kerja keras doang? Jawabannya agak rumit guys. Ada yang iya tapi ada juga yang enggak. Bayangin aja kalau kamu lahir di tahun 1970-an di negara berkembang di Afrika. Sehebat apapun kamu, kemungkinan besar bisa aja mati karena malaria atau penyakit lainnya. Bahkan kalau kamu survive, kamu harus kerja 12 jam sehari buat makan. Karena kalau enggak, bisa mati kelaparan. Di sisi lain, kalau kamu lahir di California juga di tahun 1970-an, kamu bakal ketemu era revolusi internet pas udah masuk usia 20-an. Kemungkinan buat nge-start perusahaan internet atau gabung di satu itu jauh lebih besar dibanding kalau kamu lahir di negara berkembang pada waktu itu. Contoh lainnya, coba tanya ke pemain hoki yang sukses. Kenapa dia bisa sesukses itu? Dia mungkin bakal cerita kalau dia udah kerja keras banget, konsisten dan gak pernah nyerah meskipun susah. Tapi dia mungkin gak akan bilang kalau salah satu alasan dia sukses karena lahir tanggal 2 Januari. Kenapa tuh? Karena tanggal itu biasanya jadi batas masuk buat liga hoki anak-anak. Dan dia beruntung lahir sebelum tanggal itu. Begini ceritanya Ricis. Anak-anak yang lahir di awal tahun rata-rata agak lebih besar dan tinggi dibanding yang lahir di bulan Desember. Head Start ini memberi keuntungan seumur hidup. Waktu kecil, mereka lebih mungkin dipilih masuk tim kompetitif kelas atas, dapat lebih banyak waktu di lapangan, dan pelatihan yang lebih baik. Makanya hampir setengah 40% pemain yang masuk liga kelas atas lahir antara Januari sampai Maret. Sementara yang lahir di kuartal tahun terakhir, kayaknya udah, sebaiknya nyerah aja deh buat main hoki. Dan ini bukan cuma soal hoki, tapi semua hal dan semua orang. Yang akhirnya menentukan kesuksesan kamu itu melibatkan segalanya. Bahkan faktor-faktor yang gak bisa kamu kendaliin. Kayak tanggal lahir, tempat lahir, orang tua kamu, hubungan orang tua kamu, sekolah yang kamu pilih, dan jutaan faktor lainnya. Kami bahkan udah buat video panjang soal kenapa kemungkinan besar kamu bakal miskin kalau lahir di keluarga berpenghasilan rendah. Mungkin sekarang kamu agak down. Kamu mungkin nanya, apa gunanya usaha kalau nggak ada kontrol atas semuanya? Tapi Ricis, kalau kamu nggak kerja keras, itu pasti 100% bakal miskin. Benar, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau kamu lahir di tempat yang tepat dan nggak harus kerja 12 jam sehari cuma buat makan, kamu punya kesempatan besar buat jadi mandiri secara finansial. Mungkin bisa jadi jutawan kalau kamu berusaha lebih keras. Mungkin bukan miliarder, karena cuma 2.825 orang yang bisa jadi miliarder di antara 7,8 miliar penduduk di dunia ini. Tapi nggak ada caranya buat tahu itu kalau kamu nggak coba kan? Jadi hanya ada 2 pilihan buat kamu. Kamu mau nyoba dan cari tahu atau enggak? Atau tetap tinggal di tempat kamu yang sekarang? Mungkin peluangnya ada di pilihan pertama. Dan yang tersisa cuma kamu harus terus mencoba seumur hidupmu. Sekarang pilihan ada di tangan kamu, Ricis. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.